Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku hadir kembali selama 90 menit ke depan. Kita akan mendengarkan tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita yang hadir sudah bersama jamaah. Ada Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Ahmad Khan. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan apa yang tadi kita saksikan bersama-sama dalam VT tadi, betapa orang sekarang ini banyak sekali menyelewengkan amanah. Ketika diberikan amanah, dia yang harusnya bertindak tegas dalam menghukum suatu kesalahan, namun justru ketika mendapatkan iming-iming harta justru diselewengkan dan akhirnya meringankan sebuah hukuman. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang tidak ingin kita terjadi pada diri kita sendiri ketika kita diberi amanah, karena banyak sekali amanah yang bisa kita emban utamanya ketika kita menjadi pemimpin keluarga. Nah, kita akan bersama-sama belajar dan juga mendengarkan nasihat guru-guru kita ketika amanah itu dari Allah justru diselewengkan. Kita akan mendengar nasihat dari guru-guru kita. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Nur Setia Asih, Jalan Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alal hadirin futuhal arifin wa faqihna fiddin wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Khalil Nafis, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pertemuan kali ini sangat istimewa. Kita bicara tentang amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang amanah, maka kehidupan kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Akan tetapi kita mesti tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya al-amanah ta'ummu ala jami' wadha'ifiddin ala sahih wa huwa qaulul jumhur. Kata Imam Qurtubi, yang dimaksud dengan amanah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan agama, baik itu urusan kewajiban kita untuk menjalankan perintah sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya selain sholat, begitu juga di dalam urusan bagaimana kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak dan istri yang harus kita didik dan kita berikan kepahaman di dalam urusan agama. Begitu juga berkaitan dengan urusan harta yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan kita. Itu kata Imam Qurtubi termasuk daripada amanah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta, jabatan, ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah,
Banyak di antara manusia yang ketika mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melalaikannya. Contoh, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya amanah. Allah berikan kepada kita titipan umur. Tetapi banyak di antara kita, Pak, yang ketika dititipkan umur justru umurnya dihabiskan untuk urusan yang tidak ada manfaatnya. Padahal itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan seorang muslim adalah dia mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sehingga umur kita nanti juga tidak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahwasanya la tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Kata Nabi, tidak akan bergeser kaki manusia nanti di padang mahsyar, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bergeser sedikit pun, apakah ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri, sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Apa 4 pertanyaan itu? Yang pertama, kata Nabi, an umrihi fi ma'afnah, umur yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu amanah, kita gunakan untuk apa umur kita? Coba kalau kita tanya diri kita masing-masing, dari mulai kita melek mata sampai kita merem mata, Pak, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Kita dari mulai melek mata sampai merem mata, tanya sama diri kita, waktu kita ini lebih banyak terbuang untuk urusan yang manfaat atau terbuang untuk urusan yang tidak ada manfaatnya? Yang tahu kita sendiri. Makanya orang-orang yang istimewa itu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka sibukkan waktu mereka dengan ibadah. Mereka sibukkan waktu mereka dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyibukkan diri mereka dengan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, ada satu perkataan yang menarik dari guru kami Murabbi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, la yafuta ahadan minal mukallifina ala dhahril ardi syai'un a'dhama min an yafuta as-silah billah wasilah bi Muhammad bin Abdillah. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang luput dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini darinya yang lebih besar melebihi dari luputnya hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang terkadang kalau ketinggalan sholat berjamaah biasa-biasa aja, padahal itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat yang luput dari kita. Banyak di antara kita yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak baca Al-Quran, biasa-biasa aja. Nggak bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, biasa-biasa aja. Terputus hubungannya dengan Allah, terputus hubungannya dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang harus kita perhatikan. Tanpa kita sadari, di saat kita jauh dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, saat itu Allah sedang berpaling dari kita. Kata Imam Ghazali, min alamati iradillahi ta'ala ala abdih istighaluhu bima la ya'ni. Termasuk di antara tanda dan ciri Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya adalah Allah sibukkan hamba tersebut dengan urusan yang tidak ada manfaatnya. Makanya umur nih kita manfaatin, amanah dari Allah, jangan kita sia-siain. Kita nggak ada yang tahu di sini siapa yang umurnya akan diambil lebih dulu atau yang belakangan. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Kalau enggak saya belakangan, bapak ibu duluan. Sama aja ya. Umur rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an syababi fi ma'ablah, yang bakal ditanya nanti di akhirat adalah masa muda kita. Ini amanah dari Allah, masa muda digunakan untuk hal yang manfaat, untuk hal yang bisa kita jadikan kebanggaan nanti ketika menghadap Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, an ilmihi madza amila bima alima,
yang bakal ditanya amanah Allah Subhanahu wa taala juga adalah ilmu. Zaman sekarang kita lihat banyak orang yang rajin ngaji, datang ke majelis taklim sono, datang ke majelis taklim sini, ngaji ke sono, ngaji ke sini, tapi ilmu yang dia dapat kagak diamalin. Pernah satu ketika saya mengisi pengajian di daerah Jakarta Timur, ada satu orang DKM bilang, "Ustadz, tolong nasehatin ibu-ibu." "Kenapa Pak?" "Ibu-ibu ngajinya rajin, seminggu ngajinya 21 kali, sehari 3 kali, tapi kalau di rumah sama suami nyautin mulu." Tuh bakal ditanya amanah ilmu, belajar ngaji, ilmunya diamalin apa enggak. Yang keempat yang bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah tentang rizki yang kita peroleh. Min aina iktasabahu wa ila anfaqahu, didapat dari mana, dialokasikan kemana. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semua amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad Khan yang telah membuka di segmen 1 ini betapa pentingnya ketika kita menjaga amanah. Amanah merupakan spektrum yang sangat luas di dalam kehidupan kita. Di sana ada jasad kita, ada harta, ada perintah, dan juga ada kepemimpinan bahkan. Ketika kita berbicara amanah, ada larangan dan juga perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dengan sebaik-baiknya amanah yang diberikan kepada kita. Lalu berikutnya larangan, kita dilarang untuk menyelewengkan amanah yang telah diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Nah, lantas akibat apa saja ketika kita menyelewengkan sebuah amanah? Insya Allah akan dijelaskan lebih lengkapnya di segmen kedua nanti bersama guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, kembali di Damai Indonesiaku. Pemirsa, di antara akibat dan dampak ketika kita menyelewengkan amanah yang diberikan dari Allah kepada kita, hilangnya kepercayaan orang atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada kita, dan tentunya akibat yang lebih besar, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu lebih lengkapnya ketika dampak atau akibat ketika kita menyelewengkan sebuah amanah? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada fi azaliyatihi bidawami baqaih wa tawahhada bisadamatiyatihi lillahi ta'ala wa nawwara li awliyaihi bima'rifatihi ta'ala. Allahumma al-hadi ila babihi wa da'i ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Nur Setiasi di Bekasi. Ibu Bapak, kalau amanah lawannya apa? Khianah. Kalau amanah itu berarti al-wafa, hifdzuhu wal qiyamu bihi, memelihara dan melaksanakan, itu namanya amanah. Kalau lawannya amanah adalah khianat. Orang yang tak bisa memelihara dan tak dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu adalah orang yang khianat. Baru saja presiden dilantik, mudah-mudahan amanah. Baru saja para menteri dilantik, mudah-mudahan amanah. Kemudian baru saja ditetapkan ya gubernur Jakarta baru ditetapkan, gubernur Jawa Barat ditetapkan, Jawa Tengah ditetapkan, Jawa Timur, terus seluruh Indonesia sudah ditetapkan. Mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang amanah. Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini kita mendengar kayaknya kurang amanah rasanya. Masa korupsi 300 triliun cuma 6 tahunan. Nanti yang nyurinya ayam nggak usah dihukum. Tadi ada yang cerita ke saya, kalau saya Pak dihukum 6 tahun dapat 300 triliun, saya nyolong tiap hari Pak. Kenapa? Pas pulang ke rumah masih kaya. Saya khawatir di sini ada yang mau, tapi mau korupsi di mana? Nggak punya jabatan kok mau korupsi. Yang bisa korupsi itu kalau punya
Kewenangan. Yang nggak punya kewenangan nggak bisa korupsi. Tapi ingat ibu bapak sekalian, ketika khianat itu tak akan pernah masuk surga. Ini kata Rasulullah SAW, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu wa huwa yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Kalau ada orang diberi kewenangan untuk lebih banyak kepada rakyat, kemudian mati sementara dia dalam keadaan curang, berkhianat, maka tak akan pernah mencium bau sorga, nggak pernah masuk sorga. Ibu bapak hidup di dunia berapa lama? Nggak tahu. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Yang sekarang umur 60, tahun depan insya ya. Ketawa alhamdulillah, ini orang-orang yang diingatkan mati kemudian ketawa, dia merasakan sudah melihat pintu sorga. Karena orang yang melihat mau mati masuk neraka bingung dia, waduh menyedihkan. Tapi ini jamaah Masjid Nur Asyati ternyata setiasi, malah dia ngomongin mati ketawa semua, kayak udah mau nazak dicabut nyawanya. Jadi ingat Bapak sekalian, bahaya orang yang berkhianat. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan tentang perempuan yang berkhianat. Kok perempuan aja Pak, kok nggak laki-laki gitu ya? Laki-laki juga ada Bu, Fir'aun itu juga khianat ya. Cuma saya ingin bercerita tentang khianat di dalam agama dan terjadi di dalam keluarga. Karena seringkali kita mengatakan, ngapain sih Ustadz Khalil ceramah kemana-mana, anaknya nggak diatur, istrinya nggak diatur. Bisa jadi ibu kiai istrinya nggak bisa diatur, nabi istrinya nggak diatur. Sebutkan daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yaghniya anhuma minallahi syai'an wa qilat khulan nar ma'ad dakhil. Digambarkan tentang dua sosok istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Berapa? Siapa yang ingin hidup 950 tahun? Itu sudah nggak bisa turun dari ranjang, nggak bisa turun dari tempat tidur. Jangankan sampai 990 tahun aja itu sudah nggak bisa. Dakwahnya Nabi Nuh itu sekian lama, itu bukan hanya orang yang tidak menerima, bukan banyak orang, tetapi fakhanatahuma, dia dikhianati oleh istrinya, namanya Waliyah. Kalau istrinya Nabi Lut namanya Walihah, mirip-mirip. Kalau Nabi Nuh itu surat Tahrim nomor 10 ini, Nabi Nuh dijelaskan tentang apa? Nabi Nuh itu oleh istrinya dibilangin gila, disiarin kemana-mana bahwa suaminya ini gila, masa bikin perahu di padang pasir, padahal itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Lut istrinya Walihah apa? Orang sudah ngompet-ngompet datangnya malaikat, biar karena kaum Sodom saat itu yang LGBT, laki-laki ganteng beristri LGBT itu yang suka sejenis dan kepada selain jenis. Nah, fakhanatahuma, ia berkhianat, malah dia tidak ingkar. Bahkan Kan'an dari 4 anaknya Nabi Nuh itu diajak oleh ibunya Waliyah ini untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh. Akhirnya apa? Tersapu oleh banjir. Dia berkhianat. Apa yang terjadi ketika khianat Bapak Ibu sekalian? Istri pun falam yaghniya anhuma, tidak bisa diselamatkan. Jangan karena nanti anaknya kiai, anaknya ustadz, nggak ada urusan. Anak istrinya Nabi pun kalau tidak beriman tidak bisa diselamatkan oleh suaminya. Anaknya pun kan tak bisa diselamatkan oleh suaminya. Harus dari imannya sendiri, harus dari amalnya sendiri. Jadi jangan mengandalkan keturunan, jangan mengandalkan dari teman, tapi kalau dirinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya khiyanah fid din, khianat di bidang agama. Diperintahkan oleh Allah Nabi Nuh
sebagai rasul pertama, istrinya tidak iman. Maka jangan ngomongin ustadz ceramah kemana-mana istrinya nggak benar. Tidak semuanya. Dari pendakwah itu, bahkan Rasul pun istrinya tidak beriman. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Tapi kita wajib menyampaikan, tapi tidak untuk membenarkan anaknya ustadz itu nakal. Kalau khianat Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Wakilat khulan nar ma'ad dakhilin, masuk neraka kedua-duanya. Kata Al-Quran. Kenapa? Karena dia berkhianat kepada agama Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi ibu bapak kehidupan ini adalah amanah. Ibu punya mata itu aman. Dipakai lihat apa? Berapa lebih banyak dalam sehari semalam antara melihat mushaf dengan melihat WhatsApp? Berapa lebih banyak mata dipakai ini? Kaki ini berapa lebih banyak dipakai jalan untuk ibadah kepada Allah dan dipakai untuk mungkar kepada Allah? Coba tadi Ustaz Ahmad Khan mengatakan berapa lebih banyak waktu digunakan sia-sia, lehe-lehe, dan dipakai untuk zikir kepada Allah. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk bertanggung jawab, jangan sampai melakukan khianat. Yang pertama yang terjadi dari orang yang khianat adalah al-halak, pasti kehancuran. Ibu bapak hancur yang pertama terjadi pada pribadi masing-masing. Orang yang berkhianat selamanya tidak akan pernah tenang. Tashwihul fitrah an-naqiyah, akan mengusik terhadap fitrah yang suci, selalu was-was. Orang-orang yang khianat itu, coba ibu bapak kalau datang sama orang soleh, nggak ada orang soleh itu tolah-toleh, tenang bawaannya karena dari hati yang tenang. Tapi coba ada rampok dan ada copet, ada nggak matanya copet dan rampok itu yang tenang? Ketakutan Bapak Ibu sekalian, nggak akan pernah tenang. Di masjid pun dia merasa hatinya pasti gelisah. Di tempat rekreasi pun gelisah. Yang pertama, dirinya tak akan pernah mengalami kebahagiaan karena bahagia itu hadir pada saat kita damai. Itu udah al-halak. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadikan kita ini tidak dapat barokah? Secara masyarakat pun tidak ada kepercayaan kepada kita. Ada musiqqa bil mujtama. Tidak ada masyarakat yang percaya. Kalau kita sudah tidak dipercaya Bapak Ibu sekalian, hidup akan lebih sempit daripada lubang biawak. Kesana orang mencibir nggak percaya, ke situ orang tidak percaya. Jangankan dia itu mau memimpin, mau duduk bersebelahan saja kita sudah nggak percaya. Apa nanti dicopet? Ya, dipasrahin tentang amanah. Ini tolong pegangin duit, jangan kalau dia hilang nanti. Udah nggak ada amanah. Ada dia pun kita gelisah. Bagaimana rasanya Bapak Ibu sekalian kalau kita di tengah-tengah masyarakat tidak ada masyarakat yang percaya kepada kita? Kalau kita khianah. Sebaliknya kalau orang amanah Bapak Ibu sekalian, kemana-mana tenang. Saya nggak ada yang kenal ya dengan Masjid Nur Setiasi, tapi ketika kita ketemu, alhamdulillah dia percaya ke saya. Sudah ngerti kalau saya ustadz, tahu kalau siang itu lapar, langsung disiapin makan. Ini belum makan ya? Saya sudah, alhamdulillah. Karena saya dipercaya, mungkin seperti itu. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang melengkapi sebuah tema yang sangat menarik ini, yaitu iman dan amal. Itulah yang harus kita pupuk kuat-kuat di dalam hati kita ketika kita mendapatkan sebuah amanah. Maka insya Allah ketika kita memupuk kuat-kuat iman dan amal, insya Allah akan dijauhkan dari hal yang menyelewengkan atau mengkhianati sebuah amanah. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya, guru kita Ustadz Ahmad Khan sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Buat jamaah sekalian yang beruntung di hari ini dan bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan, insya Allah akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah
yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Pertanyaannya gampang kok jamaah sekalian. Nanti yang bisa jawab tunjuk tangannya, tapi jangan langsung dijawab. Nanti saya akan pilih untuk maju ke depan dan jawab di depan. Nih pertanyaannya. Tadi di segmen pertama disampaikan banyak sekali macam atau jenis daripada amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Saya minta dari semua amanah itu tolong sebutkan 3 saja amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ayo angkat tangan. Yang ini. Ayo silakan. Maju banyak ke depan. Bisa jawab nih ya? Bisa, Insya Allah. Namanya siapa Mbak? Namanya Salwa. Namanya Salwa. Iya. Saya ulangin lagi ya. Iya. Pertanyaannya, dari semua amanah Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada manusia, Oke. coba tolong sebutkan 3 saja. Oke, 3 amanah yang pertama itu adalah ibadah wajib, keluarga, harta dan kekayaan, dan jabatan. Masya Allah, jawabannya benar, bahkan lebih dari 3 nih, dikasih 4 sampai 5 jawaban. Alhamdulillah, selamat buat Mbak Salwa, berhak mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah, persembahan dari Luwak White Coffee, dan jangan lupa dipotong pajak ya. Silakan. Selamat buat Mbak Salwa ya. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, dikala aman dari Allah diselewengkan. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Banyak sekali tadi penjelasan disampaikan oleh guru-guru kita. Di antara akibat ketika kita menyelewengkan sebuah amanah, tentunya hilangnya kepercayaan yang ada di kita. Tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi tema yang menarik ini ketika amanah dari Allah diselewengkan di sesi tanya jawab pemirsa. Dan insya Allah akan berinteraksi dengan guru-guru kita. Yang pertama, Ukhtina Dita yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Ahmad Khan ya Ustadz. Silakan Dita. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, izin bertanya sebelumnya. Apa nih seharusnya yang kita lakukan jika kita mengetahui ada seseorang yang menyelewengkan amanah itu gitu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Ukhtina Dita. Silakan Ustadz Ahmad Khan, boleh juga sambil turun seperti yang tadi tausiah bersama jamaah untuk menjelaskan jawabannya. Silakan. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang menarik. Ketika kita melihat ada orang yang menyelewengkan amanah, apa yang harus kita lakukan? Ini pernah terjadi di zaman Khalifatul Rasulillah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau ini memiliki anak yang anaknya ini merengek, minta sama orang tuanya dibelikan pakaian baru untuk lebaran. Biasa kan kalau orang lebaran itu suka dibelikan pakaian baru. Nah, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab ini, dia bilang sama ayahnya, wahai ayahku, teman-temanku semua sudah beli pakaian baru, sedangkan aku belum punya pakaian baru. Engkau kan seorang Amirul Mukminin, tolong engkau belikan aku pakaian baru. Kata sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, beliau bilang, wahai anakku, sesungguhnya aku belum ada uang untuk membeli pakaian baru. Dan kalau aku datang untuk mengambil gajiku, sesungguhnya belum waktunya. Tapi anaknya terus memaksa. Pada saat itu, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada yang Baitul Mal pada saat itu yang memberikan hak ataupun gaji upah untuk Amirul Mukminin. Ketika itu salah seorang sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW didatangi, lalu kemudian Sayyidina Umar berkata, bolehkah aku meminta gajiku bulan ini? Lalu kemudian yang bertugas itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku bisa saja memberikan hakmu, akan tetapi apakah engkau bisa jamin bahwa engkau akan hidup sampai akhir bulan, sampai selesai masa pekerjaanmu di akhir bulan ini? Apakah kau bisa jamin umurmu sampai di waktu itu?
kalau bisa jamin aku akan berikan gajimu bulan ini. Tapi kalau kamu tidak bisa jamin, maka aku tidak bisa memberikan gajimu bulan ini karena belum waktunya. Tuh, ketika ada godaan di dalam amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diselewengkan sebagai ujian di dalam kehidupan seseorang hamba, maka ketika itu orang yang mengetahuinya menegur dan menasehati. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, karena ketika kita melihat ada kemungkaran di hadapan kita, maka kita boleh menegur dan menasihatinya. Tetapi ingat kata Imam Syafi'i, fansuh fin firadi, kalau kita mau menegur orang, mau memberi nasihat orang, maka nasihatin jangan di depan orang lain. Sampaikan kepada orang tersebut, bukan di hadapan orang banyak. Karena ketika seseorang memberi nasihat kepada orangnya langsung, tidak di hadapan orang banyak, maka itu tujuannya memperbaiki kesalahannya. Tetapi ketika seseorang memberikan nasihat atau teguran di hadapan orang banyak, faqad wabahahu, maka tandanya dia adalah orang yang ingin menjatuhkan harga diri dan menghinakan orang tersebut. Maka nasihatin dengan adab, dengan akhlak, dan jangan lupa doakan agar diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Nah, berkaitan dengan amanah, ini juga ada pertanyaan yang menarik dari saya, Ustadz Ahmad. Nah, ketika ada amanah yang mungkin nanti ya kalau bisa menambahkan ya, ketika ada sebuah amanah yang sekiranya itu pantas diemban oleh seseorang yang kita tunjuk, beliau sangat pantas, tetapi si fulan ini menolak amanah tersebut karena merasa amanah ini sangat berat sekali dan besar tanggung jawabnya. Nah, ini bagaimana melihat seperti ini dan hukumnya seperti apa orang yang menolak amanah padahal beliau ini pantas untuk memegang sebuah amanah itu? Ya, kalau silakan. Dalam prinsip kita itu lam atlub wa lam arfud. Kita tidak minta, tapi sebaiknya kita tidak menolak. Jadi kalau kita diberikan amanah, mungkin orang memandang kita akan pantas. Saya juga kadang-kadang merasakan saya nggak pantas nih bicara depan orang-orang kiai, tapi disuruh oleh kiai, mau gimana lagi? Udahlah, ini berarti sudah dipercaya oleh kiai, ya udah bicara depan itu, yang sederhana. Atau diberi tugas lah, saya umumnya awal-awal jadi ketua MUI, itu merasa nggak pantas, merasa kurang tua, kurang ilmu, tapi udah percaya orang yang lebih tua, ya akhirnya diterima. Jadi kita berupaya sebisa mungkin melaksanakan amanah kalau kita diserahin amanah, tapi jangan pernah ngejar-ngejar amanah, jangan pernah ngejar-ngejar itu. Jadi nggak baik kalau nanti setiap orang itu menolak amanah sementara orang menganggap pantas tidak menerimanya. Berbeda dengan sebaliknya, kita nggak pantas untuk menerima amanah tapi pengen memegang amanah itu. Abi Dzar Al-Ghifari pernah satu saat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya kan sudah berteman lama denganmu ya Rasulullah, dan kami ini selama berteman kok tidak pernah diserahin tugas-tugas atau diberikan amanah. Apa kata Rasulullah? Innaka dhaif, engkau ini lemah, orangnya nggak tegaan, orangnya halus. Amanah itu adalah khizyun wa nadama, nanti ini berat, nanti kamu akan nyesel, Kenapa? Dimintai pertanggungjawaban dengan amanahmu. Jadi apa? Ya memang yang seperti ini yang lebih pas. Maka the right man on the right job, kullun ya'malu ala syakilati. Jadi kita harus bisa sebagai manajer, bahkan rakyat memilih menurut kami itu yang pantas. Ketika dipilih oleh rakyat, maka memilih pembantunya siapa yang itu sekiranya pantas. Tapi perjalanan waktu tidak bisa, ya bisa diganti, kayak seperti menteri diganti. Oh ternyata ada gubernur melanggar konstitusi, ya diganti. Tapi selama dia masih bisa melaksanakan, coba berupaya. Mungkin awalnya kita tidak mampu, tapi maunah dari Allah, situasi dan kemampuan diri diangkat oleh Allah. Baik. Banyak itu yang terjadi seperti itu. Baik, yang harus kita lakukan adalah menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Baik, berikutnya Pak Anto untuk boleh berdiri mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Kiai Khalil. Silakan. Baik, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita untuk membedakan antara kesalahan dan ketidakamaнаhan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membedakan kesalahan dan ketidakamaнаhan, begitu ya. Baik, Yai silakan Yai. Dua hal yang berbeda ya. Yang pertama disebut walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu ciri-ciri qad aflahal mu'minun.
Ciri-ciri orang mukmin diantaranya adalah kepada amanah dan janjinya ra'un. Setiap janji itu adalah amanah, tidak setiap amanah itu adalah janji. Saya ingin menjelaskan kesalahan itu adalah keluputan dari orang yang di luar batas kemampuannya. Sementara penyelewengan khianat itu adalah sengaja dia tidak melaksanakan dan sengaja dia tidak menepatkan dan sengaja tidak melakukan dengan sebaik-baiknya. Satu contoh Bapak Ibu sekalian, ini salah tapi merasa khianat. Abu Lubabah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat ada tugas dakwah dari Rasulullah kepada Bani Quraidah. Di Bani Quraidah itu karena masih melaksanakan kitab Taurat, tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Diutuslah Abu Lubabah ke Bani Quraidah itu. Nyampe di sana, oleh suku Bani Quraidah itu ditampilkanlah yang laki-laki itu adalah berdiri, yang perempuan itu diam, untuk menunjukkan apa? Empatinya kepada Abu Lubabah. Melihat nangisnya orang-orang yang kepengen juga tetap kepada Taurat itu, Abu Lubabah itu tercengang dan terdiam, tidak bicara apa-apa, padahal mendapat tugas dari Rasulullah untuk mengajak melaksanakan Al-Quran hadis. Itu merasa bersalah Abu Lubabah, merasa khianat. Wah, saya khianat, ditugaskan untuk berdakwah kok malah tertegun dan termangu dan terdiam. Kenapa? Nggak tega melihat perempuan-perempuan dan juga dari penghormatan laki-laki yang ada di kampung Quraidah. Sepulangnya itu dia menyesali diri, merasa berdosa kepada Allah. Dia mengikatkan diri di masjid itu, saya tidak akan melepaskan ikatan ini sampai Allah dan Rasulnya itu mengampuninya. Oleh karena itu dia setelah itu datanglah Rasulullah menyampaikan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ia baru melepaskan dari ikatan itu. Yang saya ingin sampaikan dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita ada suatu pelaksanaan tugas itu di luar batas kita. Kadang-kadang sadar setelah selesai, kok saya begitu ya, kok saya begitu ya. Makanya momentum akhir tahun juga muhasabah, ini dosa-dosa yang kita lakukan apa saja. Amanah-amanah antara suami kepada istri, istri kepada suami itu amanah masing-masing itu. Tadi diceritakan tentang khianatnya istrinya Nabi Nuh, Nabi Lot. Mungkin kita sebagai laki-laki juga sering tidak amanah. Contohnya apa? Pulang kerja main-main dibilang lembur. Nih yang senyum-senyum pengalaman ini. Ya. Sering bohong kepada istrinya, padahal itu canda-canda, ngopi-ngopi sama temennya. Apa? Ada kerjaan banyak nih, harus lembur. Mungkin kita merasakan itu. Coba tobat nih, muhasabah akhir tahun. Kita coba ingat-ingat apa yang amanah. Mata kita nih sering kali nih sehari semalam lebih banyak melihat handphone daripada melihat Al-Quran. Lebih banyak pegang handphone dari pegang istri. Nah ini ibu-ibu ini yang jablay, jarang dibelai. Coba ibu bapak sekalian, kalau ketinggalan handphone balik kesetiaannya pada handphone, tapi ketinggalan istri disuruh jalan sendiri. Coba bapak sekalian, di muhasabah dalam hal yang seperti ini, kalau itu kesalahan diperbaiki. Makanya orang salah, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Bahwa kita khata'un, kita sering banyak salah, tapi yang paling baik adalah at-tawwabun, kita taubat. Inni tubtu ilaik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khianat, jadi kesengajaan menyelewengkan kepercayaan, menyelewengkan terhadap janji, tidak memenuhi janji, itu adalah pengkhianatan. Oleh karena itu pengkhianatan adalah bagian dari kemungkaran, sementara kesalahan itu adalah bagian rasa kepleset di dalam kehidupan. Baik, terima kasih. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali Kiai Haji Khalil Nafis. Dan pemirsa, kita masih akan lanjutkan sesi tanya jawab di tema yang sangat menarik ini. Tetaplah bersama kami. Usai jeda, kami akan kembali di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Dikala amanah dari Allah diselewengkan, nauzubillah summa nauzubillah, ketika itu menimpa di dalam diri kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sangat menjaga betul ketika amanah itu diberikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi di sesi tanya jawab berkaitan dengan tema yang sangat menarik sekali ini. Kami persilakan Rani
Rani, Ukhti Rani. Oke, silakan. Boleh nanti akan dijawab oleh Ustadz Ahmad kan ya, Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tips yang diajarkan dalam Islam dalam kita menangani rasa kecewa dan juga hilang kepercayaan akibat disepelekan amanah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips untuk ketika kita disepelekan dan kehilangan sebuah amanah gitu. Maksudnya gimana tadi? Bagaimana ketika kita merasakan kecewa dan kekecewaan, hilang kepercayaan? Oke. Ketika kita tidak dipercaya, Ustadz, gimana tuh Ustadz? Oke, izin. Kalau bicara tentang kecewa, dunia ini memang tempatnya kecewa. Karena dunia darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia itu tempatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirat adalah tempat balasan dari Allah. Di saat ada seseorang yang mengecewakan kita, biasanya nih kalau yang nanya anak muda kaitannya dengan perasaan. Karena pertanyaannya kecewa karena amanahnya tidak dijalankan. Dan bagaimana caranya agar kita merelakan sesuatu yang sudah lepas dari kita? Maka perlu kita ketahui bahwasanya kita harus menanamkan di dalam diri yang pertama bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada kita itu hanya berupa titipan, bukan menjadi hak milik kita. Bahkan jiwa kita sendiri pun, nyawa yang ada pada jasad kita, ruh ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma dipinjemin. Maka yang pertama, tipsnya agar kita bisa merelakan kekecewaan ketika amanah diselewengkan dari kita, maka yang pertama kita harus tanamkan bahwa sesuatu itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada ya mungkin pasangan kita, suami atau istri yang membuat kita kecewa atau menyebabkan kita tidak diamanahkan sebaik-baiknya ketika dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, mengajarkan, memberikan hak kepada pasangannya, tapi ternyata amanah itu tidak dijalankan, maka hal itu membuat kita kecewa. Maka kita perlu ketahui bahwasanya dia juga adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dia titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu bisa jadi melakukan kesalahan, bisa jadi menyelewengkan sesuatu yang diamanahkan, dan itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti tanamkan itu sehingga kita nggak merasa memiliki, ya, karena ada orang mungkin yang kecewa akhirnya rumah tangganya sampai di situ, akhirnya bercerai, akhirnya tidak melanjutkan hubungan rumah tangganya. Maka kita mesti sadari bahwa itu milik Allah Subhanahu wa taala, sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merasa memiliki, kita nggak akan ngerasa kecewa di saat sesuatu diambil dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta takdir yang terbaik kepada Allah. Karena biasanya sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita minta yang terbaik dari Allah buat kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan takdir yang terbaik buat kita. Nah, mudah-mudahan dua tips ini bisa meredakan kekecewaan kita di saat kita diselewengkan, pada saat kita diberikan amanah ya kepada kita, kita diselewengkan, kita kecewa. Mudah-mudahan dengan dua tips ini kita bisa hilang, bisa mudah untuk move on dari kekecewaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berikutnya kami persilakan Pak Amir untuk boleh berdiri dan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para kiai, pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya kita mencari pemimpin yang amanah dengan fenomena yang ada di tanah air kita? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ibu bapak, mencari pemimpin sekarang sudah terpilih, presidennya sudah bekerja, menterinya sudah bekerja, gubernurnya sudah ditetapkan. Paling nanti pemilihan adalah takmir masjid Nur Setiasi. Yang saya ingin sampaikan adalah
dalam konteks yang paling kecil kita juga cari pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita di dalam keluarga, berteman. Kalau kita bertiga harus ada satu yang jadi pemimpin, nggak boleh nih hanya biasa-biasa saja. Kita berangkat haji, ada kepala rombongan, ada ketua kloter, dan seterusnya. Tetapi sebagai pedoman kita harus menyiapkan anak-anak kita itu adalah waja'alna lil muttaqina imama. Siapkan anak-anak kita jadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti pemimpinnya adalah orang bertakwa. Takmir masjid pemimpinnya, ketua takmir masjid pasti adalah orang yang rajin ke masjid. Nggak mungkin tukang copet jadi kepala takmir masjid. Jadi ibu bapak sekalian, untuk menjaring calon pemimpin, lihatlah dari track recordnya. Makanya Nabi mulai awal itu sudah ada nama yang melekat pada Nabi adalah Al-Amin, terpercaya. Cari pemimpin yang bisa dipercaya. Soal pinter bisa ngundang orang pinter, ya. Soal bagaimana kemampuan bisa ngundang orang yang mampu. Tapi yang pertama yang harus dicari, siapa dari kita ini orang yang bisa dipercaya. Cari pemimpin rumah tangga, cari suami. Jangan cari suami yang nggak bisa dipercaya. Tadi kita udah percaya, kok dikecewain Pak, cuman PHP, pemberi harapan palsu. Kalau kita bapak sekalian kecewa, biasa hidup itu kecewa, nggak mungkin hidup tanpa kecewa. Itu adalah dalam diri manusia, gembira, kecewa itu pasti. Tapi semua ada obatnya. Apa? Dikembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama kembalikan kepada Allah. Yang kedua kita lakukan apa? Husnudzon. Kalau kita ketepatan cari unik itu pemimpin, menurut kita ini udah bagus Pak, mulai kecil nggak pernah khianat, orangnya baik. Ternyata setelah memimpin kok berubah. Karena setelah memimpin ini banyak sarang penyamun yang nyamperin. Orang yang ngajak jahat, orang yang ngajak kolusi, orang yang ngajak korupsi. Kalau ibu bapak nggak punya jabatan, siapa yang mau ngajak? Nggak ada yang mau dikorupsi kok. Tapi ketika ibu bapak punya jabatan, pegang uang, pegang kewenangan, ya, tanda tangannya laku, orang udah pada datang. Nah di situ perlu dicari orang yang kuat. Makanya Abi Dzar Al-Ghifari ketika berminta atau bertanya kepada Rasulullah, Rasul mengatakan innaka dhaif, kamu nanti nggak tegaan. Dia soleh, rajin ke masjid, iya, tapi dia orangnya nggak tegaan, nggak bisa tegas, hancur semua berantakan. Kadang-kadang butuh kayak model Sayyidina Umar yang setan pun mulai takut sama Sayyidina Umar gitu. Ya, ada waktunya seperti itu pemimpin, kayak nggak kenal lelah, nggak kenal perasaan. Kadang-kadang perlu model seperti itu, ngerumen di belakang itu, tapi nggak berani ngelawan, tapi menjadi tertib. Daripada semuanya bikin jalannya sendiri karena nggak bisa diatur oleh pemimpinnya. Jadi gimana cari pemimpin Pak? Lihat track recordnya. Nabi itu nggak tiba-tiba umur 40 jadi nabi, tidak. Dari bawah orang sudah percaya pada Nabi. Orang-orang ngumpulin duit dititip pada Nabi. Ketika bisnis Nabi orang yang paling jujur. Bahkan oleh rahib di Syam saat itu dibilangin itu adalah calon Nabi. Jadi kalau mencari pemimpin Pak, cari track recordnya. Jangan tiba-tiba diujuk jadi pemimpin. Apalagi jadi ustadz, nggak pernah kenal ngajinya di mana, nggak pernah belajar agama di mana, karena ngomongnya enak lalu tiba-tiba jadi ustadz. Nah, ini dhalun mudhillun nantinya, sesat menyesatkan. Harus dilihat dulu belajar agamanya di mana, perilakunya seperti apa. Kalau itu benar agama dan tindakannya, jadiin guru. Jangan karena aktif di YouTube, aktif di media sosial, sering ngasih ceramah, udah ustadz dia. Lihat dulu belajar agamanya di mana. Kita sampaikan kepada masjid-masjid, jangan sembarang ngundang ustadz. Lihat dulu, coba pendidikannya di mana dia. Dia belajar agamanya di mana? Dulu belajar agamanya benar atau enggak? Kemudian perilakunya mencerminkan dari agamanya atau tidak. Itu juga bagian dari pemimpin di dalam kita belajar
ilmu agama. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis atas jawabannya berkaitan dengan amanah. Ini bukan amanah, bukan hanya hal yang besar menjadi pemimpin maupun memegang jabatan, tapi hal yang kecil, utang. Ini juga amanah yang harus ditunaikan ya. Nah, kami akan lanjutkan tema yang menarik ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah pemirsa, masih bersama kami di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, yaitu ketika atau dikala amanah dari Allah diselewengkan. Kali ini saya bersama jamaah dan saya akan berinteraksi sedikit sebelum jamaah mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan Ibu Nafiah, boleh berdiri Ibu? Nah, silakan Ibu. Ibu sebelum nanya saya akan tanya dulu. Ini ngomongin tentang amanah nih Bu. Iya. Kalau ibu-ibu biasanya amanahnya itu adalah uang belanja Bu ya. Uang belanja. Iya. Ibu, ini kan amanah juga dari suami ya Bu ya, uang belanja. Ibu, iya, Ibu merasa pernah menyelewengkan uang belanja nggak sih Bu? Ini curhat sekalian ya Ustaz. Silakan Ibu Nafiah, gimana? Pernah nggak sih Bu menyelewengkan uang belanja Pasti dari pernah suami? seorang ibu. Oh gitu? Iya. Kenapa kok akhirnya diselewengkan? Untuk keperluan pasti. Oh gitu, jadi yang Iya. tadinya misalnya dikasih 5 juta gitu ya. Terus Iya. Ibu gimana tuh? Menyelewengkan gimana tuh Bu? Menyelewengkan untuk kebaikan sih, bukan untuk yang hal buruk. Tapi ngaku ke suami bahwa Iya. uangnya dipakai yang ini bukan untuk yang Iya, sesungguhnya gitu. Terus respon dari suami gimana Bu? Boleh. Oh boleh. Baik Bang Yai, Masya Allah. Sambil mengelus dada kali ya. Silakan Ibu Nafiah boleh bertanya dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Terima Ahmad dan juga kasih. Yai Khalil. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana jika seseorang telah kehilangan dengan sifat amanahnya? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan hasiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan boleh duduk kembali. Ustadz Ahmad Khan terlebih dahulu yang menjawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang hilang amanah di dalam dirinya, baginda Nabi SAW mengatakan, la imana lima la amanata lahu. Tidak ada keimanan di dalam diri seseorang ketika tidak ada sifat amanah dalam dirinya. Maka dikhawatirkan ketika seseorang dia tidak memiliki sifat amanah, dikhawatirkan saat itu datang ajal kematian, maka mati dalam keadaan tidak bawa iman. Karena keimanan ini adalah bagian dari amanah, dan amanah ma'khudun minal iman. Amanah itu diambil daripada iman. Ya, makanya orang yang beriman itu pasti amanah, orang yang tidak amanah pasti saat itu sedang dalam keadaan tidak ada iman. Dan dikhawatirkan kalau dia melakukan satu kemaksiatan atau perbuatan dosa yang namanya khianat karena dia tidak amanat, khawatir saat itu ajal datang maka dia mati dalam keadaan tidak bawa iman. Maka yang harus dia lakukan adalah berusaha untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Apakah itu utang piutang, apakah itu urusan di dalam rumah tangga. Karena kalau kita perhatikan di zaman sekarang banyak orang yang suka menyelewengkan amanah. Contoh tadi Mas Sofyan bilang ketika dikasih uang belanja sama suami lalu kemudian ternyata ada yang diselewengkan, itu kan berarti nggak amanah sama suaminya. Makanya saya pesan sama orang laki, ya, kalau istri dia mau belanja, ya usahakan kasih catatan, catatan apa yang harus dibelanjakan. Nah, yang jadi masalah Mas Sofyan, emak-emak sekarang itu udah dikasih catatan aja kadang-kadang masih banyak yang di catatan yang nggak dibeli, yang kagak dicatat dibeli semua. Maka harus ada trik yang kedua. Apa trik yang kedua? Suami dampingin istrinya belanja. Makanya bapak-bapak latihan nge-gym. Tuh, tangan tuh latihan biar kuat nih otot sininya. Jadi di saat belanja, kalau bini mau masuk belanja yang nggak ada di catatan, tariknya kuat. Buat narik. Begitu. Baik. Tapi bukannya kalau misalnya berdua jadi tambah bengkak nanti budgetnya ya. Nah, kalau suaminya samanya, ya, tapi mudah-mudahan suaminya nggak sama sama berarti istrinya juga harus nge-gym ya buat narik suaminya. Betul. Jadi harus saling mengingatkan. Masya Allah. Baik, terima kasih. Lanjut ya kalau boleh menambahkan jawaban. Orang belanja biasanya, ibu-ibu itu kalau masuk di tempat belanja itu nggak mau ditemanin suaminya, Ustadz. Udah kamu ke sana, saya milik ke sana gitu. Yeah. Kenapa?
menjadi rikuh kalau ada suaminya. Nanti dilihat harganya berapa, muter lagi gitu. Jadi sampai capek nemenin istrinya itu. Itu sengaja dibikin capek biar suaminya pergi. Ini curhat saya juga begitu. Makanya biasanya saya itu biar istri nggak dosa sama saya bilang ini udah uang terserah kamu beli apa saja, yang penting menurut kamu baik. Nah, itu karena kalau ditentuin macam-macam nanti istri itu malah berdosa ke saya. Dan kadang-kadang kan gitu, kalau disalahin malah kita yang diserangap sama istri itu. Ini curhat bapak-bapak ya. Jadi kalau kita nggak ngasih duit itu ditanya terus. Pas coba ketika duit dikasihkan, dipakai beli apa? Kayak nggak ikhlas aja ngasih belanja gitu. Ya gitu Bu ya. Oleh karena itu Bapak sekalian saling ngerti. Perempuan tuh kalau milihnya lama, kalau laki-laki milihnya cepat. Oleh karena itu kalau mamanya Pak saya udah tidak ada kepercayaan lagi. Kalau itu hal yang prinsip bisa ditanamkan, umpamanya naudzubillah min dzalik, dalam keluarga dia selingkuh, dalam keluarga nggak bisa beriman kepada Allah, dia udah nggak bisa lagi menjadi patokan toleransi. Tapi kalau cuma uang belanja, kadang-kadang berangkat mau beli baju merah, pulang bawa baju putih itu udah biasa. Berangkat mau belanja ikan, pulang bawa daging itu udah biasa. Itu jadi jangan dibikin itu adalah masalah, karena itu adalah varian-varian hidup. Tapi kalau terlanjur ini ada masalah yang prinsip, tadi Ustaz menjelaskan dari iman menjadi aman. Karena apa? Karena amanah. Jadi iman, aman itu muncul karena amanah. Jadi kita akan ada saling percaya, ada harmonis kalau kita amanah. Ada amanah kalau ada iman. Dari iman kita bisa aman. Itu satu-satu rangkaian di dalam alif, mim, dan nun. Nah itu dari rangkaian itu. Kita masih ada pintu Bapak Ibu sekalian. Oh kita hilang kepercayaan, bisa nggak dia diperbaiki? Pertama orang mau perbaiki adalah mengakui kesalahannya. Kalau nggak pernah mengakui kesalahannya, ini nggak bakal bisa memperbaiki. Di biasanya paling repot, mohon maaf bukan karena saya laki-laki, paling repot itu adalah perempuan. Kalau laki-laki salah, maaf Bu, selesai. Tapi kalau perempuan disalahin, muter kanan, muter kiri, terakhir masih nyalain suaminya juga gitu. Nah ini coba, ya ini karakter. Jadi nikmati saja proses itu. Yang penting akhirnya bisa mengakui kesalahan. Kalau sudah bisa mengakui kesalahan, kemudian kita punya komitmen untuk memperbaiki. Memang di dalam hadis itu orang yang biasa buruk, kebiasaan terus buruk. Yang biasa bohong, terus bohong. Yang biasa lacur, biasa khianat, ini kebiasaan nggak enak kalau nggak khianat. Tapi kalau udah biasa birro, biasa baik, nggak enak kalau nggak baik. Kemana jadi baik? Jadi lama-lama sikap baik dan buruk itu akan menjadi karakter dari diri kita. Tapi mungkin berubah kalau Allah berkehendak. Dari mana kita tahu? Proses mengakui kesalahan, ingin membenahi, kemudian kita proses untuk menjadi yang lebih baik. Ada istilah sekarang namanya hijrah. Mungkin dari watak yang buruk menjadi watak yang baik. Terimalah ketika pasangan kita, ketika pemimpin kita, ketika berbuat salah kemudian dia mau memperbaikinya. Tetapi jangan diulang berkali-kali. Itu namanya tobat sambal. Ya. Baik. Itu. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Ahmad Khan atas jawaban yang disampaikan dan juga tausiah disampaikan hari ini. Artinya ini saling berkaitan. Ketika kualitas iman itu sangat kuat dan sangat tinggi, maka tidak diragukan lagi kemampuan dirinya memegang amanah itu sudah jelas sangat-sangat bisa diandalkan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Dipersembahkan oleh لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-One di seluruh tanah air, saya Rizky Subada bersama Bapak Farid ya, Ketua Harian dan Sekjen Bersatu sedang berada di kota Madinah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan SK yang menunjuk 7 perusahaan sebagai user haji khusus tahun ini. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan hotel-hotel di Mekah maupun Madinah untuk jamaah haji khusus anggota pesantren. Selebihnya akan disampaikan oleh Bapak Farid Al-Jawi persiapan haji khusus tahun 2025. Silakan. Terima kasih Pak Rizky. Ya, pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah
tahun ini ya pemerintah sudah mengumumkan nama-nama yang akan berangkat ibadah haji khusus tahun ini, terutama anggota bersatu ya, dan pastikan para jamaah yang sudah mendaftar haji di masing-masing perusahaan yang berizin resmi dari pemerintah, anggota bersatu ya, apakah mereka sanggup melunasi tahun ini. Dan juga kita mempersiapkan ya akomodasi baik di Mekah maupun di Madinah untuk pelayanan haji khusus. Pelayanan haji khusus yang tinggal beberapa bulan ini kita maksimalkan, dan insya Allah ya akan lebih baik karena pemerintah yang sungguh-sungguh ya memberikan pelayanan kepada jamaah terutama yang lansia agar pelaksanaan ibadah tahun ini ya minim sekali permasalahan dan berjalan dengan baik. Semoga menjadi haji mabrur. Kami juga mengingatkan kepada jamaah haji yang sudah lansia karena waktunya tinggal beberapa bulan lagi untuk kesehatannya dipersiapkan agar pada saatnya nanti pelaksanaan puncak haji bisa maksimal dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan kami sampaikan dari Bersatu langsung dari Tanah Suci Madinah Al-Munawwarah. Allahumma labbaik. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku kali ini. Dan sesaat lagi pemirsa, Anda bisa menyaksikan program religi baru kami, yaitu Sah. Selalu ada hikmah yang diasuh langsung oleh Ustadz Koh Denis Lim bersama narasumber-narasumber kami yang insya Allah memberikan banyak inspirasi dan juga hikmah. Dan pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami dalam menyaksikan tausiah-tausiah di Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan menjadi pintu untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaitah ولا دين إلا قضيت ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشكر العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.